Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Innaka antal alimul hakim. Innaka antal alimul hakim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad al-fatih lima ughliq al-khatim lima sabaq an-nasir al-haqqa bil haqqi an-nasir al-haqqa bil haqqi an-nasir al-haqqa bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi wa aftah alaina bi ma'rifatil ilmi wa hassin akhlaqana bil hilmi wa sahhil lana abwaab fadli wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, segala puja dan puji hanyalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala macam nikmatnya, nikmat yang ringan, nikmat yang kecil, dan nikmat yang besar, nikmat iman Islam, nikmat sehat walafiat, nikmat panjang umur, nikmat dijadikan kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan kehadiran kita pada malam hari ini Allah Subhanahu wa ta'ala panjangkan umur kita, Allah ta'ala sehatkan badan kita, Allah ta'ala mudahkan semua urusan-urusan kita daripada urusan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, salawat serta salam kita curahkan, kita khususkan atas pemimpin kita, Nabi yang agung dan yang paling agung, Nabi yang istimewa dan yang paling istimewa, junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dan atas keluarganya dan para sahabatnya dan para pengikutnya. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita masih dalam pembahasan kitab Wasiyatul Mustafa, yaitu wasiat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa salawatu rabbi wa salamuhu alaih kepada mantunya Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Musannif rahimahullahu ta'ala wa adaman nafa'a bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fid dharain amin. Allahumma amin. Radhiyallahu ankum wa qala radhiyallahu anhu. Faslun, ini satu pasal fi du'a wal istighfar wal Quran. Wasairil adhkar. Ini adalah satu pasal di dalam menerangkan doa dan istighfar dan Al-Quran dan semua zikir-zikir. Jadi pasal ini tentang doa, tentang istighfar, Quran, dan zikir-zikir. Qala alaihi salatu wassalam, ya aliyu alaika bidu'a bainal adhan wal iqamah fa innahu la yurad. Bersabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa salawatu rabbi wa salamuhu alaih, wahai Ali, hendaknya kamu berdoa. Kita sedikit ulang sabda ini kepada Sayyidina Ali, tapi kita sebagai umat boleh untuk mengamalkannya. Wahai Ali, hendaknya kamu berdoa antara azan dan iqamah, di tengah-tengah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, kelar tuh. Di tengah-tengah tuh, doa di situ.
Azan, setelah azan dan sebelum qomat. Setelah azan, sebelum qomat. Di tengah-tengah. Doa di situ kita. Kenapa? Fa innahu la yurad. Kata Nabi, di waktu itu doa tidak akan ditolak. Tidak akan ditolak doa di situ. Minta hajat sama Allah. Mungkin ada sebagian musola atau masjid azan ke waktu qomatnya singkat. Mungkin ada yang seperti itu. Minta 3 hajat. Hajat kita sebut di situ, minta sama Allah. Doa itu berat, ya. Berat doa itu. Menurut pandangan manusia, iya, cibang angkat tangan, ngomong sama Allah. Padahal itu berat, doa itu berat. Bagi yang tidak dikasih taufik hidayah. Bagi yang tidak dikasih taufik hidayah. Taufik adalah kekuatan. Tumbenan banget ini. Udah 2 tahun kemarin. Karomah ya, karoman tuh ya. CCTV ya emang ya. Lanjut ya. Orang ngerti di bahasanya nih. Lanjut ya. Jadi doa itu berat doa. Bagi yang tidak dikasih taufik hidayah. Taufik itu adalah kekuatan, hidayah adalah petunjuk. Petunjuk. Jadi doa kita dibimbing hati kita tuh. Allah tahu kan kebutuhan kita. Apa yang dibutuhin sama kita Allah tahu. Hidayah dikasih petunjuk, nih lu butuhnya ini. Kamu butuhnya ini, kamu butuhnya itu. Di dunia ini kamu butuhnya begini. Itu taufik hidayah ya, kekuatan taufik. Bagi yang tidak dikasih taufik hidayah sama Allah, doa itu berat, berat doa. Ibadah yang menurut pandangan kita manusia itu mudah, tapi kalau nggak dikasih taufik hidayah berat. Ya. Menurut kita pandangan manusia enteng nih, tapi kalau nggak dikasih taufik hidayah berat. Terus bagaimana solusinya? Minta taufik hidayah, minta sama Allah. Ya Allah, saya minta taufik hidayah untuk bisa berdoa. Saya minta, itu kalau bahasa Indonesianya, saya minta kekuatan dan petunjuk untuk bisa berdoa. Pasti dikasih sama Allah. Dalam hadis, man ruzika doa, ruzikal ijabah. Siapa yang diberikan rizki berdoa, maka diberikan rizki juga untuk diijabah. Gampangnya, yang berdoa pasti dikasih. Gitu. Yang mampu berdoa pasti dikasih.
Orang doa nggak ada yang sia-sia. Orang doa nggak ada yang sia-sia. Dan doa adalah senjata bagi orang yang beriman. Jadi doa di antara azan dan iqamah, di tengah-tengah, setelah azan dan sebelum iqamah, di tengah-tengah itu fa innahu la yurad, di waktu itu doa tidak akan ditolak. Artinya pasti dikabul sama Allah Ta'ala. Selanjutnya, ya Aliyu idza da'auta fabsut yadaka hadwa sadrik wala tarfa'uha fawqa ra'sik wa tushiru ilallahi ta'ala bisababatikal yumna. Dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wahai Ali, apabila kamu berdoa, fabsut yadaka, maka bentangkan tanganmu, lebarin. Hadwa sadrik, sejajar sama apa? Dada. Kalau saya dulu di pondok diajarin, kalau yang mimpin doa, tangannya dilebarin. Tapi kalau kita yang aminin, tangannya dirapetin. Doa kunut begitu. Anjuran aja sih sebenarnya, anjuran aja. Apabila kamu berdoa, maka bentangkan tanganmu, ya artinya diangkat. Hazwa sadrik, sejajar sama dada, sejajar sama dada. Wala tarfa'uha fawqa ra'sik, ya. Dan jangan engkau mengangkat tanganmu di atas kepala. Ini. Kecuali kalau orang-orang soleh, ya. Jadi kalau orang-orang soleh, orang-orang soleh, nggak apa-apa, pantas ya. Kalau ukuran diri saya mah ya begini aja, begini. Wala tarfa'uha fawqa ra'sik, ya, jangan kau mengangkat tanganmu fawqa ra'sik, di atas kepala, ya. Jangan sampai kayak tadi gitu ya. Wa tusyiru ilallahi ta'ala bisababatikal yumna. Nah, jadi kalau doa kita kasih isyarat ke Allah dengan jari telunjuk yang kanan. Nah, gitu. Ya Allah, tangan kita jari telunjuk yang kanan. Wa tusyiru ilallahi ta'ala bisababatikal yumna. Engkau kasih isyarat ke Allah, ya, dengan jari telunjukmu yang kanan. Begini. Begini aja, gitu. Kasih isyarat sama Allah. Begini Allah, begini. Ini si Fulan nih, biar jadi orang kaya nih. Kasih isyarat. Itu kalau sendiri aja ya. Kalau pribadi, kalau di umum, takut fitnah ya. Di kamar, begitu aja, nggak apa-apa. Kamar sendiri. Gitu. Ada beberapa anjuran ya, yang boleh kita pakai secara pribadi. Kalau dipakai depan umum fitnah, contoh pakai imamah. Ya, bagi laki-laki udel-udel, nah, udel-udel. Ya, kalau gue sendiri nggak apa-apa pakai, nyatin sunnah. Al-amaimu tijanul arabi,
kata Nabi. Imamah itu adalah mahkota bangsa Arab. Sedangkan Islam untuk semuanya. Islam untuk semua. Imamah pakaiannya Nabi. Pakaiannya Nabi Muhammad. Apa-apa boleh kita amalin. Beli aja tuh yang berapa meter. Nggak bisa makainya, udah pakai isyarat aja. Isyarat. Dapatin sunnahnya ya. Dapatin sunnahnya. Apa sholat duha kita pakai. Apa sholat tahajud. Pakai nggak apa-apa kamar. Atau kalau sekarang mah kan ada tuh imamah yang langsung jadi ya. Biasa di tahu saya mah biasa daerah-daerah tempat-tempat makan keramat juga ada tuh. Condet, gitu ya, condet. Tahu luar Batang ada apa enggak? Atau kayak daerah Cianjur. Suka ada yang jual, langsung jadi. Dan ya ini sekedar ngobrol aja. Imamah itu sebenarnya tingkatan itu beda-beda itu gelarnya setiap tingkatan. Tingkatan satu fikihnya berarti udah melotok, ada tingkatan-tingkatan itu. Tapi kalau untuk pribadi, untuk dapatnya sunnah, ya nggak apa-apa. Ya, jadi kalau kita doa, ya jangan kita mengangkat tangan kita di atas kepala. Wa tusyiru ilallah ta'ala bisababatikal yumna, dan engkau memberikan isyarat, kasih isyarat sama Allah. Kalau lagi sendiri, pakai jari telunjuk. Ya Allah, saya pengen mobil. Tadi saya lewat di jalanan, posisi tukangnya itu di sebelah kanan, ya Allah begini, sebelah kanan nih. Ya Allah nih saya nih begini nih. Ini duit tadi begini nih gitu. Nah, dewekan aja, dewekan kayak itu kan. Itu kasih tunjuk. Ya Allah, tadi saya berdosa nih. Aduh ya Allah, jangan siksa saya, jangan. Hindari gitu. Itu ada di sini. Wa tusyir ilallahi ta'ala bisababati kalyumna. Kasih isyarat kepada Allah dengan jari telunjuk yang kanan. Ya. Ya sebenarnya kalau depan umum, kalau pede mah gimana dah gitu. Kalau pede ya, pede. Nah kalau saran saya takut fitnah. Gitu. Saran saya takut fitnah. Ya, ada sebagian saudara kita kan sholat jarinya kan begini-begini kan. Tahiyat kayak orang ngapain tahu. Dan sholat di mana waktu itu ya, Bekasi tuh. Sholat begitu dia jari-jarinya. Takutnya fitnah. Ya. Ada zikir di kitab Tankihul Qaul. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lupa tuh kalimatnya. Jadi kita teriak di pasar. Kita ucapin itu. Kalau pede itu pahalanya besar banget itu. Ya ada itu. Jadi kita teriak la ilaha illallah di pasar. Ada zikirnya itu. Sama kayak Sayyidina Abdullah bin Mas'ud. Sayyidina Abdullah bin Mas'ud disuruh, siapa nih yang pede nih,
buat ngebacain Al-Quran depan orang-orang kafir. Angkat tangan Sayyidina Abdullah bin Mas'ud. Dibaca tuh surah apa? Kalau nggak salah Ar-Rahman apa itu. Dibaca Abu Jahal. Ditempeleng Abu Jahal. Sama Abu Jahal ditempeleng. Abu Jahal tuh kalau kata guru saya, Satali Ridho Al-Idrus, badannya itu kayak Undertaker. Main PS, pernah main PS gak? Main Smackdown. Kayak Undertaker orang barat nih, petinju. Abdullah bin Mas'ud, cebol, bahasa kita mah. Cebol, pendek gitu ya. Abdullah bin Mas'ud. Ditempeleng sama orang petinju, berotot, tinggi. Sampai dibilang kupingnya itu sobek. Waduh, sobek. Tapi luar biasa sih Abdullah bin Mas'ud itu. Secara fisik dalam riwayat pendek, bahkan beliau pernah pengen ngambil kayu pohon ara buat siwak tuh. Angin gede ke bawah sama angin. Sahabat yang lihat ketawa, diketawain. Nabi datang. Kenapa ente ketawa? Itu Abdullah bin Mas'ud. Kenapa emang? Min dikatis sabgai, daripada kecilnya betisnya ke bawah angin. Terus apa kata Nabi? Jangan salah ente. Betisnya betisnya dia itu Abdullah bin Mas'ud lebih berat dari gunung Uhud timbangannya. Timbangan pahalanya itu lebih berat dari gunung Uhud. Para sahabat masing-masing punya kelebihan. Sayyidina Abu Bakar, ya. Arabnya saya lupa. Ini kata Nabi, andai kata ditimbang kebaikan manusia sedunia, ditimbang ya, sama pahalanya Sayyidina Abu Bakar, la rojah, Sayyidina Abu Bakar lebih unggul. Luar biasa ya. Itu Sayyidina Abu Bakar. Seluruh dunia manusia ditimbang pahalanya. Ditimbang la rojaha Abu Bakar, lebih unggul Sayyidina Abu Bakar. Luar biasa. Waktu ayat, kalau nggak salah itu ayat terakhir dalam Al-Quran, al-yauma akmaltu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Ada yang apa nggak tuh ayat lengkapnya tuh? Itu ayat apa kayak itu tuh ya. Al-yauma, Ustaz, antum apa Ustaz? Al-yauma akmaltu lakum. Al-yauma apa gimana? Al-yauma wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dina. Nah, itu ayat itu. Kalau nggak salah nih ayat ya, ayat yang ini nih yang terakhir dalam Al-Qur'an. Ya. Gitu. Waktu ayat ini turun, wah, kan artinya saya sempurnakan nikmat, ya, sekarang saya sempurnakan nikmat. Ya, saya ridho, kata Allah gitu, saya ridho Islam sebagai agama kalian, saya sempurnakan nikmat, kan itu artinya tuh. Para sahabat yang lain girang, wah, girang, bahagia, senang. Kecuali Sayyidina Abu Bakar. Nangis. Nangis cemberut ya, nangis. Nangis saya nangis. Sampai duduk sahabatnya sampai Abu Bakar nyium bau gosong. Bau gosong dari mana ini? Setelah ditegesin, ternyata bau gosong itu bersumber dari dadanya Sayyidina Abu Bakar. Gitu. Bau apa nih gosong? Dari dadanya Sayyidina Abu Bakar. Karena yang lain pada senang, antum doang yang sedih. Apa jawaban Sayyidina Abu Bakar? Di setiap zaman para nabi, kalau udah nikmat disempurnakan, berarti sudah habis juga tugas nabi itu. Di situ langsung bernangis tuh. Artinya apa? Nabi dikit lagi mau wafat.
Jadi di saat para sahabat yang lain senang, Sayyidina Abu Bakar udah engah. Hanya Sayyidina Abu Bakar bahasa kita yang engah sama ayat itu. Wah, berarti Nabi. Luar biasa ya Sayyidina Abu Bakar ya. Kalau Sayyidina Umar, Sayyidina Umar bin Khattab, laulam ub'ats la ba'atsta ya Umar. Sayyidina Umar bin Khattab, laulam ub'ats la ba'atsta ya Umar. Andai saya tidak diutus, engkau yang diutus. Besar nggak Sayyidina Umar derajatnya? Wah, luar biasa. Sayyidina Utsman, malaikat malu ya. Saking dermawannya Sayyidina Utsman yang sampai malaikat malu sama beliau. Nikah dengan dua putri Nabi sekaligus. Bukan sekaligus, maksudnya wafat, nikah lagi sama putri Nabi yang lain. Kalau nggak salah Ruqayyah mau Kulsum ya. Benar nggak? Ruqayyah mau Kulsum ya? Benar ya? Hah? Dua putri Nabi dah. Ya. Dua putri Nabi, ya ya benar ya. Ruqayyah mau Kulsum ya. Nikah pertama, ya. Tahu siapa yang duluan tuh di antara kedua itu? Meninggal, nikah lagi sama putri Nabi yang salah satu itu tuh. Dua, Ruqayyah mau Kulsum. Dijuluki dengan Dzunurain, orang yang memiliki dua cahaya. Malaikat malu. Nah, luar biasa juga derajatnya, agung Sayyidina Utsman. Dermawan, Sayyidina Umar dermawan, sangat dermawan Sayyidina Utsman. Sayyidina Affan. Kalau Sayyidina Ali, ya udah kita bahas ya, tadi di awal tuh. Derajatnya sama seperti Nabi Harun ya kepada Nabi Musa. Ibaratnya Nabi Muhammad itu Nabi Musa, Nabi Harun itu Sayyidina Ali. Cuman bedanya Sayyidina Ali itu bukan Nabi gitu. Dan gak ada Nabi setelah Nabi Muhammad. Sayyidina Bilal, trompahnya udah kedengeran di sorga ya. Ngamalin sholat sunnah wudhu, habis wudhu sholat sunnah 2 rakaat. Usolli sunnatul wudhu, Allahu Akbar. Bilal, Anda dengar trompa ente di sorga. Saya ngamalin apa? Sholat sunnah wudhu. Trompahnya, sendalnya. Ini luar biasa Sayyidina Bilal. Dari Habasyah. Kalau bahasa kita negara Afrika sekarang, Afrika. Habasyah, Afrika. Habasyah. Ada makanya dulu Raja Malikul Habasyah. Raja Habasyah, Raja Afrika. Yang pertama kali ngadain sholat goib Nabi itu bahasanya apa ya, bukan target apa namanya, yang pertama kali disolatin secara goib ya. Yang pertama kali disolatin secara goib itu Raja Habasyah. Jadi jasadnya di Afrika tapi Nabi sholatnya di Madinah, di Mekah, di Arab. Kalau nggak salah tuh waktu Habib Salim Syatiri meninggal, Sultanul Ilim ya, Karim Hadramut, Sultanul Ilim waktu meninggal, karena dengan beberapa anak pondok ada yang sholat goib. Beliaunya di Tarim, tapi sayanya di Jakarta ada yang sholat goib. Allahu Akbar. Wah, kata. Selanjutnya, jadi tadi kalau doa dikasih syarat ya, dengan jari telunjuk. Yang mana? Yang kanan. Saran saya kalau lagi sendiri, ya, sebab kalau di tempat umum takutnya fitnah,
Tapi kalau pede ya nggak apa-apa. Selanjutnya, ya Aliyu, wahai Ali, dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa salawatu rabbi wa salamuhu alaih. Ya Aliyu, wahai Ali, la tajhar bi qiraatik wala bi du'aik haitsu yusallin nas, fa inna dzalika yufsidu alaihim salatahum. Dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa salawatu rabbi wa salamuhu alaih. Wahai Ali, jangan kenceng-kenceng kalau lagi bacaan. Ya. Gampangnya begitu ya. Jangan kenceng-kenceng. La tajhar tuh jangan, apa ya bahasa kitanya ya? Gegerawakan ya. Apa gegerawakan? Apa Mang Udin? Ya, begitu. Jangan gegerawakan gitu ya. Jangan kenceng-kenceng ya. La tajhar bi qiraatika wala bi du'aik. Jangan kenceng-kenceng ya dengan bacaanmu ya. Di sini nggak disebutin nih apa Al-Qur'an, apa istighfar. Tapi karena judulnya tentang istighfar, judulnya tentang doa, judulnya tentang zikir, judulnya tentang Quran, ya, udah pasti ya, yang dimaksud dengan bacaan di sini adalah bacaan yang tadi tuh ya, doa, istighfar. Jadi ibaratnya jangan kenceng-kenceng dengan bacaanmu, apa itu istighfar ya, apa itu Quran, apa itu zikir ya. Jangan kenceng-kenceng. Wala bidu'aik. Nah, di sini disebutin ya. Jangan pula di saat doa ya, jangan kencang-kencang di saat doa. Ya. Dalam hadis lupa dalam kitab apa ya. Itu dalam hadis ente doa jangan kencang-kencang. Sebab ente berdoa kepada yang Maha mendengar, gitu, ya. Kepada yang Maha mendengar. Apa itu? Wah itu takut salah anak Quran. Saya ingatkan Innada tentang Nabi Zakaria ya. Innada rabbahu nidaan khafiyya. Innada rabbahu. Nah, surat Maryam itu ayat awal tuh. Surat Maryam. Nabi Zakaria doa nidaan khafiyya ya. Panggilan yang khafiyya, tipis. Pakai ya, mungkin bisa dibilang pakai bahasa napas kali ya. Suara pakai napas. Itu. Ya Allah, itu pakai napas gitu. Dan khafiyah. Haitsu yusallin nas ya. Sehingga membuat orang terganggu. Ini yang menjadi persoalan ya. Sehingga membuat orang yang sholat terganggu. Itu. Jadi Nabi merintahin jangan kenceng-kenceng dengan bacaanmu dan jangan pula di saat berdoa sampai mengganggu orang yang sholat. Itu ilatnya di sini ya, penyebabnya kenapa Nabi melarang jangan kenceng-kenceng dengan bacaan. Ya, begitupun dengan doa jangan kenceng-kenceng sebab jangan sampai mengganggu gitu ya, jangan sampai mengganggu. Artinya apa? Sekiranya aman, ya, apa-apa. Kenapa? Fa inna dzalika yufsidu alaihim sholatahum. Karena itu dapat merusak sholat mereka. Itu sholat mereka jadi keganggu. Itu yang biasanya dia di lempengan bacaan ini khusyuk. Itu gara-gara kita baca doa kenceng atau baca apa gitu kenceng, orang jadi keganggu. Ya. Jadi nggak khusyuk, jadi nggak ya, keganggu lah intinya ya, keganggu. Itu jadi ilatnya, penyebabnya kenapa Nabi ngelarang? Karena takut
merusak sholat mereka. Satu hadis lagi. Ya Aliyu man dzakarallaha qablal fajr wa qabla tulu'is syams wa qabla ghurubiha istahallahu an yu'adzibahu binnar. Oh, luar biasa nih keutamaannya. Dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Wassalatu rabbi wassalamu alaihi. Wahai Ali, siapa orang yang berzikir kepada Allah, ya. Siapa orang yang berzikir kepada Allah qablal fajri, ya, sebelum fajar atau sebelum subuh dia berzikir, ya. Wa qabla tulu'is syamsi, ya, dan sebelum terbitnya matahari habis sholat subuh, ya. Nah, sebelum subuh dan sebelum terbitnya matahari alias habis sholat subuh. Wa qabla ghurubiha, dan sebelum terbenamnya, ya. Sebelum semua nih, tiga-tiganya nih, ya. Sebelum subuh, sebelum matahari timbul, dan sebelum terbenam, ya, sebelum terbenam. Zikir di situ. Nah, orang yang berzikir di waktu itu, ya, kata Nabi, istahallahu an yu'adzibahu binnar. Allah malu untuk mengazab dia di neraka. Allah malu. Allah malu untuk mengazab dia di neraka. Ya. Baca zikir yang ringan-ringan, ya. Istighfar kah, atau sholawat, la ilaha illallah, subhanallah, semampunya kita, ya, sebisanya kita, apa yang bisa dibaca pada zikir, ya. Sebelum dia tiga, ya, sebelum fajar, sebelum terbitnya matahari, ya, sebelum muncul maksudnya, qabla ghurubiha, dan sebelum terbenam. Ya. Tiga waktu itu, orang yang berzikir di tiga waktu itu, sebelum itu, keutamaannya Allah malu untuk mengazab dia di neraka. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita taufik hidayah untuk bisa mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin dalam kehidupan kita. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan kafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li 'azimi sultanika. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka sihhatan fit taqwa wa tula umrin fi husni amal wa rizqan wasi'an la tu'adzibna alaih. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna wa 'atina wa la tahrimna wa athirna wa la tu'thir 'alaina wa aradina wa radu 'anna. Allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyi dunya wa 'adzabil akhirah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah ala ni'amillah. Alhamdulillah ala barakatillah. Alhamdulillah hamdan wa ni'amahu wa yukafi mazidah. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Rasulullah. Namanya Maudin. Bang Kader nggak apa? Anaknya yang pertama sakit minta doanya. Anaknya. Niwadaraji ya Rasulullah. Salamun alaik ya Rafi'i Asyam. Niwadaraji. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Ada yang minta doa, ya. Minta doa buat dari kita semua. Saudara kita Bang Kandar, anaknya sakit. Siapa namanya Mengudin? Bang Toto? Safanara. Di rumah sakit. Kita doakan agar Allah Subhanahu wa taala berikan kesembuhan dan kesehatan yang sempurna. Allah taala berikan panjang umur, sehat walafiat, bakti kedua orang tuanya. Al-Fatihah ala hadhihi niyah.
min khairatid dunya wal akhirah. Wa ila hadratin nabi al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sallallahu alaihi